Hi guys, welcome back to the NTC Yogyakarta. In this video, we are going to learn about sentence structure. Dalam video ini, kita akan belajar nih tentang struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Pasti penasaran kan seperti apa? Yuk, disimak videonya sampai habis. Jangan di-skip ya. Pertama-tama, kita mesti tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sentence itu? Jadi, sentence itu artinya kalimat. Kalimat adalah sekumpulan kata yang terdiri dari setidaknya subjek dan verb, serta memiliki makna yang sempurna. Jadi, untuk membuat sebuah kalimat, itu mesti ada subjek dan verb. Kalau semisalkan tidak ada keduanya, atau tidak ada salah satunya, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah kalimat, sebab subjek dan verb itu wajib ada dalam setiap kalimat, guys. Supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan rumus atau formula untuk membuat sebuah kalimat. Nah, di sini udah ada nih formulanya. Bisa kita lihat. Di sini ada subjek ditambah verb ditambah objek dan ditambah komplement. Nah, dalam formula ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, subjek dan verb itu wajib ada dalam sebuah kalimat. Sedangkan untuk objek dan komplement itu opsional, guys. Boleh ada, boleh enggak. Jadi, eksistensinya itu tergantung konteks kalimatnya, guys. Setelah membahas rumusnya, kita pahami dulu yuk satu-satu setiap unsur yang ada dalam rumus yang kita bahas sebelumnya. Oke, yang pertama ada subjek. Nah, subjek adalah orang atau benda yang melakukan sebuah tindakan dari kata kerja atau verb. Jadi, kata yang bisa jadi subjek itu ada dua, guys. Yang pertama, itu ada pronoun atau kata ganti, dan yang kedua itu ada noun atau kata benda. Supaya lebih jelas, kita pahami dulu yuk apa sih yang dimaksud dengan pronoun dan noun. Yang pertama ada pronoun, yaitu kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda. Contoh katanya ada I, yang artinya saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it. Adapun contoh kalimatnya yaitu I laugh. Nah, yang artinya saya ketawa. Di sini I sebagai subjek dan laugh itu sebagai verb. Nah, di sini I itu sebagai subjek karena I merupakan salah satu bentuk dari pronoun atau kata ganti. Oke, next ada noun, yaitu kata yang menjelaskan suatu benda yang bisa berupa orang, tempat, benda, ataupun ide. Contoh katanya di sini ada cat, kucing, teacher, guru, classroom, kelas, dan sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu the teacher teaches the students, yang artinya guru itu mengajar siswa-siswanya. Dalam kalimat ini, the teacher itu sebagai subjek, sebab
Dia yang melakukan sebuah tindakan dari kata kerja atau verb, yaitu teaches, yang artinya mengajar. The teacher teaches the students. Guru tersebut mengajar siswa-siswanya. Jadi, si guru tersebut itu yang melakukan tindakan kata kerja, yaitu mengajar. Mengajar siapa? The students, siswa-siswanya. Oke, next kita lanjut ke bagian verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan ataupun keadaan. Nah, verb di sini bisa berupa to be ataupun action verb. Oke, yang pertama ada verb berupa to be. To be digunakan menjadi verb utama ketika bertemu dengan adjektif, noun, ataupun adverb. Contoh katanya di sini ada is, am, are, was, were, been, dan being. Contoh kalimat yang pertama ada she is happy. She di sini sebagai subjek, is sebagai verb berupa to be. Sedangkan happy di sini sebagai komplement. Komplementnya itu berupa adjektif yang artinya bahagia. She is happy. Dia bahagia. Nah, dalam kalimat ini di akhir kalimatnya itu ada komplement berupa adjektif, maka sebelum adjektif itu mesti ada verb. Ya, di sini udah ada verbnya nih, yaitu is. Nah, is di sini merupakan salah satu dari bentuk kata kerja to be. Oke, next ada contoh yang kedua, yaitu he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. He di sini sebagai subjek, is itu sebagai verb, yaitu verb berupa to be. Nah, dokter di sini sebagai komplement, lebih tepatnya itu sebagai noun ataupun kata benda. Nah, setelah kata kerja to be itu mesti ada adjektif, noun ataupun adverb. Nah, dalam kalimat kedua ini udah ada nih komplementnya, yaitu berupa noun ataupun kata benda. Oke, next lanjut ke contoh yang ketiga. Ada kalimat I am here. Saya di sini. I sebagai subjek, am itu sebagai verb berupa to be. Sedangkan kata here itu artinya di sini sebagai komplement, lebih tepatnya sebagai adverb ataupun kata keterangan. Oke, next ada action verb. Action verb adalah kata kerja yang menjelaskan tindakan subjek. Contoh katanya ada eat, makan, walk, berjalan, study, belajar, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, they study English. Mereka belajar bahasa Inggris. They di sini sebagai subjek. Sedangkan study di sini itu sebagai verb atau kata kerja. Dan English di sini itu sebagai objek. Nah, study di sini itu sebagai verb sebab dia yang menjelaskan tindakan si subjek dalam kalimat ini. They study English. Mereka belajar bahasa Inggris. Oke, next kita lanjut ke bagian objek. Objek adalah sebuah kata yang menerima tindakan dari kata kerja atau verb. Objek di sini bisa berbentuk dalam dua jenis. Yang pertama ada pronoun atau kata ganti. Yang kedua bisa berupa noun atau kata benda.
Oke, next ada noun yang berperan sebagai objek. Itu contoh katanya ada pizza, coffee, book, dan sebagainya. Contoh kalimatnya di sini ada we order a pizza. Kita memesan sebuah pizza. Nah, di sini ada we sebagai subjek, order sebagai verb atau kata kerja, pizza di sini sebagai objek, yaitu yang dikenai tindakan dari kata kerja. Nah, kita apa nih yang kita pesan? Nah, yang kita pesan itu adalah pizza. Oke, next kita lanjut ke bagian pronoun yang berperan sebagai objek. Contoh katanya di sini ada me. Me ini bagian objek dari kata I. I itu kan sebagai subjek ya. Nah, sedangkan bentuk objeknya itu diganti menjadi me. Sedangkan you itu bentuknya sama dengan bentuk subjeknya, sama-sama you. Sedangkan us itu bentuk objek dari kata we. We itu kan sebagai subjek ya. Untuk sebagai objeknya itu diganti dengan kata us. Sedangkan them itu bagian bentuk objek dari kata they. They itu sebagai subjek, sedangkan bentuk objeknya itu adalah them. Him di sini sebagai bentuk objek dari kata he, dia laki-laki. He itu sebagai subjek, sedangkan him itu sebagai objek. Next ada kata her. Nah, her di sini sebagai bentuk objek dari kata she atau dia perempuan. She itu sebagai subjek, sedangkan her itu sebagai objek dalam sebuah kalimat. Dan it itu bentuknya sama dengan bentuk subjeknya, yaitu sama-sama it. Bentuknya tidak berubah. Oke, next ada contoh kalimatnya. She calls me. Dia perempuan menelpon saya. She di sini sebagai subjek, calls di sini sebagai verb, dan me itu sebagai objek. Nah, di sini bisa kita lihat objeknya itu adalah me, yang mana me itu artinya saya dalam bentuk objek. Jika misal ada kalimat she calls I, nah I di sini gak bisa digunakan sebagai objek sebab I itu hanya berperan sebagai subjek saja. Untuk bentuk objeknya itu diganti dengan kata me, yang artinya saya sebagai objek, sedangkan I itu bentuk subjek dari kata saya. Oke, next kita lanjut ke bagian complement. Complement adalah sebuah penjelas subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Complement itu bisa berbentuk adjektif ataupun noun. Perlu diingat bahwasannya complement itu berbeda dengan objek ya guys, yang mana objek itu berperan sebagai penerima tindakan dari sebuah kata kerja yang dilakukan oleh subjek. Sedangkan complement ini dia berperan sebagai penjelas subjek atau penjelas objek, atau lebih gampangnya itu complement ini untuk menambah informasi tambahan kepada subjek ataupun objek dalam sebuah kalimat. Oke, next ada noun yang berbentuk sebagai complement. Contoh katanya di sini ada student, president, driver, Michael atau nama orang, dan sebagainya. Contoh kalimatnya di sini ada Michael is a student. Michael adalah seorang siswa. Michael sebagai subjek, is sebagai verb, dan students itu sebagai complement. Mengapa dikatakan sebuah complement? Sebab student itu menjelaskan si subjek, yaitu si Michael. Nah, Michael ini adalah seorang siswa. Student itu artinya siswa, maka student ini menjelaskan bahwa si Michael ini adalah siswa atau student.
Next ada adjective. Adjective atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan noun ataupun pronoun. Contoh katanya di sini ada happy, big, sad, small, dan sebagainya. Oke, bisa kita lihat di sini ada contoh kalimat. Anna makes me happy. Anna membuat saya bahagia. Anna di sini sebagai subjek, makes itu sebagai verb, sedangkan me itu sebagai objek, dan happy itu sebagai komplement, lebih tepatnya dalam bentuk adjektif atau kata sifat. Nah, di sini happy itu penjelas objek, penjelas saya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, apa sih yang terjadi pada saya itu? Nah, yang terjadi pada saya atau me itu bahagia karena Anna makes me happy. Anna membuat saya bahagia. Oke, next kita lanjut ke bagian example atau contoh. Di sini udah ada nih beberapa contoh beserta masing-masing pola kalimatnya. Yang pertama di sini ada pola kalimat subjek ditambah verb. Nah, pola yang pertama ini digunakan ketika verb tidak membutuhkan objek ataupun informasi tambahan. Contoh kalimatnya yaitu he smiles, dia tersenyum. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kata kerja smiles di sini tidak membutuhkan objek karena tanpa objek atau informasi tambahan pun dia maknanya sudah jelas. Next, pola yang kedua itu ada subject plus verb plus object. Nah, pola yang kedua ini digunakan ketika verb membutuhkan objek. Di sini bisa kita lihat contohnya we read a book. Kita membaca sebuah buku. Nah, di sini we sebagai subjek, read sebagai verb, dan book di sini sebagai objek. Kalau semisal kalimatnya cuman we read, nah we read ini kan belum jelas ya maknanya. Apa sih yang kita baca ini? Gak jelas kan? Nah, maka supaya lebih jelas maknanya kita tambahkan objek pada kalimat ini, yaitu book. Apa yang kita baca? Yaitu book, sebuah buku. We read a book. Kita membaca sebuah buku. Oke, next. Pada pola yang ketiga itu ada subject plus verb plus complement. Kita menggunakan pola ini ketika sebuah verb atau kata kerja itu membutuhkan informasi tambahan. Contohnya di sini ada kalimat the soup tastes delicious. Nah, jika semisal dalam kalimat ini hanya ada subjek dan verb saja, jadi the soup tastes. Nah, artinya supnya terasa. Nah, terasa di sini belum jelas nih, terasanya bagaimana sih? Apakah enakkah atau tidak enak? Nah, maka di sini verbnya membutuhkan informasi tambahan. Maka kita tambahkan komplement berupa kata sifat atau adjektif, yaitu di sini ada kata delicious yang artinya enak. The soup tastes delicious. Supnya terasa enak. Oke, the last itu ada subject plus verb plus object plus complement. Pola ini digunakan ketika verb membutuhkan objek dan informasi tambahan. Contohnya, di sini ada kalimat I name my cat Tommy. Nah, di sini bisa kita lihat artinya saya menamai kucing saya Tommy. Nah, semisal dalam kalimat ini hanya ada subjek dan verb saja, maka maknanya belum jelas. Misal I name, saya menamai. Nah, belum jelas kan menamai apa, menamai siapa. Maka dibutuhkan objek dan informasi tambahan. Objek di sini yaitu my cat, kucing saya. I name my cat, saya menamai kucing saya.
Nah, masih belum jelas juga kan menamai kucingnya apa nih, nama apa yang dipakai sama kucing ini. Maka untuk memperjelas kita tambahkan komplement berupa kata benda. Nah, Tommy di sini itu sebagai komplement dalam bentuk kata benda, yaitu beri jelasnya nama. Oke, nama itu sebuah kata benda. I name my cat Tommy. Saya menemai kucing saya Tommy. Okay guys, that's all the explanation about sentence structure. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Okay, thank you so much for watching and see you.